Di sebuah kota di Meksiko, kita diperlihatkan aksi demo yang dilakukan oleh kaum bawah. Mereka menuntut kesenjangan sosial yang semakin terasa antara kaum miskin dan kaum kaya. Banyak dari mereka yang beranggapan kalau hukum selalu menyudutkan orang-orang yang tidak mampu. Hari berganti hari demo itu terus dilakukan, bahkan sekarang lebih memanas. Namun di balik itu orang-orang kaya malah sedang melakukan sebuah pesta pernikahan salah satu anak bangsawan yang bernama Mariana dan suaminya yang juga sama-sama anak konglomerat. Terlihat para tamu berdatangan menghadiri pesta tersebut. Mereka juga banyak yang memberi amplop sebagai hadiah untuk Mariana. Semua amplop pemberian tamu disimpan oleh ibu Mariana ke dalam brengkes milik keluarga mereka. Para orang-orang kaya sebenarnya tahu kalau saat ini sedang terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh kaum bawah. Namun mereka tidak memperdulikan hal tersebut. Lalu terlihat saluran air di sana yang sudah disabotase oleh kaum bawah sehingga menjadi berwarna hijau. Diketahui warna hijau adalah warna yang dipakai oleh kaum bawah sebagai bentuk protes kepada kaum atas. Ibu Mariana yang takut kalau acara pesta anaknya akan terganggu dengan segera memberitahukan kepada suaminya. Namun saat ayah Mariana sampai di sana, warna airnya sudah kembali bersih. Ayah Mariana berusaha menenangkan istrinya dengan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Ditambah para security miliknya sudah terlatih dan tidak akan membiarkan para kaum bawah yang brutal merusak pesta anak mereka. Sedangkan di luar sana aksi kaum bawah semakin menggila terlihat dari salah satu mobil bangsawan yang dilempari cat berwarna hijau. Bahkan salah satu tamu penting yang baru datang terkena lemparan cat tersebut. Ibu Mariana dengan segera mengajak salah satu pelayan rumahnya yang bernama Marta untuk mengecek setiap tas para pelayan lainnya. Dia takut kalau para pelayan di rumahnya ada yang membawa cat hijau karena jika ada, artinya pelayan tersebut sudah bergabung bersama kelompok kaum bawah. Namun karena tidak menemukannya, Ibu Mariana kembali menyambut tamu-tamu penting keluarga mereka. Tidak lama setelah itu Marta kembali menghampiri Ibu Mariana. Di sini Marta mengatakan kalau salah satu mantan pelayannya dulu ingin bertemu dengannya. Dia adalah Rolando yang merupakan mantan pelayan keluarga Mariana selama hampir 20 tahun. Rolando mengatakan kalau ia sangat membutuhkan pertolongan. Ia pun langsung menceritakan bahwa istrinya sedang sakit parah dan dirawat di rumah sakit umum. Namun tiba-tiba para pasiennya sudah lama ada di sana dipaksa untuk segera keluar dan digantikan dengan pasien korban demo yang sekarang sedang terjadi. Sebab dokter menyarankan Rolando untuk pergi ke rumah sakit swasta saja dan segera mengoperasi jantung istrinya yang sudah melemah. Rolando berencana akan membawa istrinya ke rumah sakit swasta, namun karena biayanya yang mahal, Rolando ingin meminjam uang sebanyak 50 juta rupiah. Tetapi Ibu Mariana hanya mengatakan kalau Rolando datang di waktu yang tidak tepat. Dan dia bahkan menyuruh Rolando untuk segera pergi karena hanya akan membuat keluarganya malu. Rolando yang tidak mau menyerah, ia mengatakan kalau dirinya sudah mengabdi kepada keluarga ini selama 20 tahun, apakah ini balasan kepadanya? Akhirnya Ibu Mariana menyuruh Rolando untuk menunggu sebentar. Kemudian dia menghampiri anak sulungnya yang bernama Daniel untuk meminta sedikit uang, dan dia juga menghampiri suaminya untuk kembali meminta sedikit uang. Setelah terkumpul, dengan segera dia memberikan uang tersebut kepada Rolando. Namun uang itu hanya berjumlah 500.000 rupiah, namun uang tersebut tidak sampai seperempat dari yang dibutuhkan Rolando. Lalu Ibu Mariana pun pergi tanpa memperdulikan lagi Rolando. Kemudian Rolando dihampiri oleh Mariana. Berbeda dengan ibunya, Mariana sangat hormat kepada Rolando. Sebab Mariana dan Daniel, kakak sulungnya, dulu pernah diasuh oleh Rolando. Setelah mengetahui Rolando membutuhkan uang, Mariana pun meminta Rolando untuk menunggu sebentar. Mariana lalu menghampiri Daniel dan menceritakan semuanya. Mendengar hal itu, Daniel pergi menemui Rolando dan memberikan uang 100.000 rupiah dan menyuruh Rolando untuk segera pergi. Kecewa dengan apa yang dilakukan Daniel, kakaknya Mariana kembali menyuruh Rolando untuk menunggu. Ia pun pergi ke tempat penyimpanan brengkes keluarga mereka untuk mengambil uang. Namun sayang, brengkes tersebut sudah diganti kata sandinya oleh ibunya. Kemudian Mariana mengambil kartu kredit miliknya agar bisa digunakan Rolando untuk membawa istrinya ke rumah sakit swasta. Namun ketika keluar kembali, ternyata Rolando sudah pergi. Mariana sempat menanyakan kepada security di mana Rolando. Security mengatakan kalau Rolando baru saja pergi. Mengetahui hal itu, Mariana mengajak salah satu pelayan yang bernama Emen untuk mengantarkannya ke rumah Rolando. Saat di jalan, mobil mereka terhambat oleh sekumpulan aparat yang sudah memblokade jalan utama. Hal itu tentu dilakukan sebagai antisipasi serangan kaum bawah yang terus melakukan aksi demo. Di rumah Mariana, tamu kehormatan keluarga Mariana akhirnya tiba. Ia adalah hakim agung yang sangat dihormati di negara ini.
Ibu Mariana pun dengan segera menyuruh Martha untuk mencari Mariana. Martha yang terus mencari akhirnya mendapat info dari kepala security kalau Mariana telah pergi bersama. Emen Martha pun segera menghubungi Emen, yang ternyata Emen adalah anak kandung Martha. Di sini Mariana mengatakan kalau ia akan pergi sebentar bersama Emen. Kemudian Mariana malah terjebak di kerumunan para pendemo yang menggila. Terlihat jelas dari kaum bawah yang menggasak habis barang dari toko-toko milik orang-orang kaya. Di balik itu, di pesta Mariana tiba-tiba kedatangan pemberontak, yaitu kaum bawah yang saat ini memprotes kesenjangan sosial. Dengan angkuh, ayah Mariana memanggil security untuk segera mengusir mereka, namun tanpa pikir panjang mereka menembak ayahnya. Ternyata security yang selama ini diandalkan oleh ayah Mariana merupakan bagian dari kelompok pemberontak kaum bawah. Orang-orang kaya yang ada di sana digiring masuk ke dalam ruangan. Setelah itu para pemberontak sekaligus para pelayan yang merupakan orang dari golongan bawah ternyata sudah bersekongkol juga. Mereka mengambil semua barang-barang milik kaum-kaum atas yang ada di sana, bahkan ibu Mariana harus mencari korban. Sedangkan Mariana dan Emen akhirnya sampai di rumah Rolando. Mariana segera menemui istri Rolando dan berjanji akan segera membawanya ke rumah sakit swasta. Namun sayang di luar kerusuhan semakin menjadi-jadi dan terpaksa Mariana sekarang terjebak di rumah Rolando. Dia juga tidak bisa menghubungi keluarganya sebab saluran telepon sudah terputus. Keesokan harinya para pendemo sudah mulai terkendali, bahkan sekarang ambulans sedang mengevakuasi para korban yang kemarin ada di pesta. Mariana pun sedang bersiap-siap untuk segera pulang, namun sebelum itu Emen akan memastikan kalau para pemberontak sudah benar-benar pergi. Namun Emen malah bertemu dengan para tentara yang sedang melakukan patroli. Di sini para tentara itu mengatakan kalau Emen lebih baik diam di rumah dan mereka yang akan mengantarkan Mariana. Namun saat di tengah jalan, tiba-tiba tentara itu meminta Mariana melepaskan semua perhiasan yang dipakainya. Ternyata para tentara itu malah membawa Mariana ke dalam markas militer untuk disandera bersama orang-orang kaya lainnya. Ternyata sebagian oknum militer memanfaatkan kekacauan ini dengan meminta uang tebusan kepada keluarga orang kaya yang telah mereka sandera. Jika sudah mendapatkan uang tersebut, para militer akan menghabisi para sandera dengan menuduh orang-orang kaum bawah lah yang melakukannya. Daniel dan suami Mariana yang mempunyai koneksi dengan para pejabat negara mereka mendatangi kantor pusat untuk meminta bantuan kepada jenderal untuk mencari Mariana. Ayah Mariana yang berhasil selamat dari tembakan saat itu ia mengatakan akan bersedia mengorbankan apa saja asalkan Mariana bisa segera kembali. Sementara itu, istri Rolando terlihat semakin kritis. Rolando pun segera meminta izin kepada para aparat agar bisa segera membawa istrinya ke rumah sakit. Namun hal tersebut tidak diperdulikan oleh mereka dan semua warga tidak diperbolehkan pergi kemana-mana. Malam harinya Rolando kembali bernego dengan para militer sebab sakit istrinya semakin parah, namun Rolando malah ditembak. Diperlihatkan acara pemakaman Rolando bersama istrinya, ternyata istrinya juga sudah meninggal tadi malam karena tidak mendapatkan perawatan. Lalu terlihat para tentara sedang memandikan orang-orang kaya yang keluarganya akan mereka peras. Setelah itu, mereka diminta untuk berakting di depan kamera untuk membuat video penculikannya akan dikirimkan kepada keluarganya. Pada saat itu juga Daniel mendapat telepon serta video yang sudah dibuat oleh para penculik. Di malam, dua oknum tentara mendatangi rumah Emen dan Martha. Di sini mereka mengatakan kalau Mariana telah diculik oleh sekelompok orang dan sekarang orang-orang tersebut meminta uang tebusan sebanyak 1 miliar rupiah. Esok harinya masyarakat yang sudah terdata serta memiliki tanda pengenal diperbolehkan untuk melakukan aktivitas kembali. Emen dan ibunya akhirnya pergi ke rumah Mariana. Sesampainya di sana, Emen mengatakan kepada Daniel, kakak Mariana, kalau para penculik meminta uang tebusan sebanyak 1 miliar rupiah. Daniel pun segera menemui si ayah untuk memberitahukannya. Tanpa pikir panjang, si ayah akan memberikan uang yang diminta oleh para penculik tersebut. Setelah itu Emen dan ibunya kembali pulang ke rumah. Dalam perjalanannya barang-barang bawaan mereka semua diperiksa oleh para aparat. Beruntung Martha sudah menyembunyikan uang itu ke dalam drum miliknya. Sesampainya di rumah Martha dan Emen segera memberikan uang tersebut kepada oknum tentara, namun mereka meminta uang kembali sebanyak 10 miliar rupiah jika Mariana benar-benar ingin selamat. Ternyata para sandera yang sudah memberikan uang tebusan segera dikeluarkan, namun bukannya dilepaskan, mereka malah ditembak. Esok harinya Emen dan Martha kembali datang ke rumah Mariana. Mereka pun mengatakan kalau para penculik meminta uang tebusan lagi sebanyak 10 miliar rupiah. Mendengar hal itu sekarang Daniel berpikir kalau Martha dan Emen telah bersekongkol dengan para penculik. Dan mereka berdua pun ditangkap oleh anak buah jenderal. Akhirnya jenderal tahu kalau sebagian anggotanya telah menjadi penculik. Di sini jenderal segera membawa Mariana masuk ke dalam mobil untuk segera dibawa pulang. Namun ternyata jenderal membawa Mariana ke rumah Emen.
Kemudian tanpa ragu Mariana dihabisi lalu menyuruh Emen untuk memegang senjata sebelum dirinya juga dihabisi. Itu agar keluarga Mariana menyangka mengenal orang yang telah menculik Mariana. Hal tersebut dilakukan agar citra militer tidak dipandang buruk oleh masyarakat dan para petinggi negara. Ternyata semua oknum tentara termasuk para sandera juga dihabisi oleh anak buah jenderal dengan alasan yang sama, yaitu pencitraan. Ternyata kaum miskin dan kaum kaya selama ini diadu domba oleh militer yang akan menduduki orde baru di negara tersebut. Lalu diperlihatkan kaum bawah termasuk Marta yang akan dijadikan kambing hitam atas semua penculikan kaum elit serta kerusuhan yang telah terjadi. Mereka semua akan segera dieksekusi.